Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Karenamu, saya rindu menyanyikan pujian ini kembali. Bukan karena perbuatanku atau juga kebaikanku, tapi karena pengorbananmu aku diselamatkan. Bukan dengan kekuatanku atau juga kehebatanku, tapi karena kuasa salibmu aku dibebaskan. Ku terkagum padamu, oh Rajaku, penebusku. Dengan harga tertinggi dan kau beri segalanya. Kau mengangkat derajatku untuk menjadi anakmu. Bapa, kau Rajaku. Bukan dengan kekuatanku atau juga kehebatanku, tapi karena kuasa salibmu aku dibebaskan. Ku terkagum padamu, oh Rajaku, penebusku. Dengan harga tertinggi dan kau beri segalanya. Kau mengangkat derajatku untuk menjadi anakmu, oh Rajaku, penebusku. Dengan harga tertinggi dan kau beri segalanya. Kau mengangkat derajatku untuk menjadi anakmu. Bapa, kau Rajaku. Segala yang baik ada karenamu. Mataku tertuju hanya padamu. Segala yang baik ada karenamu. Mataku tertuju hanya padamu. Segala yang baik ada karenamu. Mataku tertuju hanya padamu.
Ku terkagum padamu, oh Rajaku, penebusku. Dengan harga tertinggi dan kau beri segalanya. Kau mengangkat derajatku untuk menjadi anak-Mu, oh Rajaku, penebusku. Dengan harga tertinggi dan kau beri segalanya. Kau mengangkat derajatku untuk menjadi anak-Mu, oh Rajaku, penebusku. Dengan harga tertinggi dan kau beri segalanya. Kau mengangkat derajatku untuk menjadi anak-Mu, Bapa kau Rajaku. Tiba waktunya untuk kami merenungkan firman-Mu. Firman-Mu adalah suluh dan terang bagi jalan kami. Tuntun terangi jalan kami, bimbing, tenangkan jiwa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mazmur pasal 51. Ada 21 ayat, kita baca keseluruhannya. Demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur dari Daud. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Beersheba. Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap Engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang Kau anggap jahat. Supaya ternyata Engkau adil dalam putusan-Mu, bersih dalam penghukuman-Mu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya Engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam Engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang Kau remukkan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajah-Mu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang kudus. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripada-Mu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalan-Mu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Lepaskanlah aku dari hutang darah, ya Allah, Allah keselamatanku, maka lidahku akan bersorak-sorai, memberitakan keadilan-Mu. Ya Tuhan, bukalah bibirku, supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Sebab Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan. Sekiranya aku persembahkan korban bakaran, Engkau tidak menyukainya.
Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk. Tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Lakukanlah kebaikan kepada Sion menurut kerelaan hatimu. Bangunkanlah tembok-tembok Yerusalem. Maka engkau akan berkenan kepada korban yang benar, korban bakaran dan korban yang terbakar seluruhnya. Maka orang akan mengorbankan lembu jantan di atas mezbahmu. Amin. Bapak Ibu, Mazmur 51 merupakan doa dan refleksi iman dari Daud yang begitu menyesali dosanya dan memohon pengampunan kepada Allah. Secara khusus, doa penyesalan dosa yang diawali dengan pengakuan dosa terkait dengan penyesalan Daud yang telah merebut Batsheba dari suaminya Uria dan berzina dengannya. Bapak Ibu, penyesalan dan pengampunan selalu diawali dengan pengakuan. Sebuah pengakuan yang didasarkan oleh kesadaran betapa rapuhnya dan rentannya diri kita terhadap dosa. Dosa bagaikan belenggu yang menawan dan menjerat hidup manusia. Dan akibat dosa itu, rusaklah hubungan, relasi, baik dengan Tuhan maupun dengan sesama. Daud sadar betul bahwa untuk memulihkan relasi itu hanyalah Tuhan yang sanggup. Hanyalah Tuhan yang mampu. Maka dia berseru berulang-ulang kali memohon pengampunan dan campur tangan Tuhan. Daud yakin bahwa Tuhan akan mengampuni dosanya, sebab Tuhan adalah pribadi yang penuh kasih terhadap umatnya. Tuhan akan mengasihi umatnya, dan dalam rahmatnya, manusia yang sadar dan mau bertobat akan diberi kehidupan yang baru karena pengampunannya. Bapak Ibu jemaat Tuhan, semua manusia adalah makhluk berdosa. Tak luput dari kesalahan apapun dosanya, besar kecil dosanya. Yang terpenting di sini adalah respon terhadap kesalahan itu. Respon terhadap dosa itulah yang membedakan kita satu dengan yang lain. Ada orang yang mau mengakui dosanya, bergegas meminta ampun kepada Tuhan atas segala kesalahan yang telah ia lakukan. Tetapi sebaliknya ada juga orang yang tidak bersikap demikian. Mereka seperti tidak sadar akan perbuatan dosanya. Kebenaran firman hari ini adalah pesan bagi kita saat ini, mengajak kita agar selalu menyadari dan menyatakan dosa yang kita perbuat kepada Allah dalam pengakuan. Kita mungkin bisa menutupi dosa terhadap sesama, tetapi tidak kepada Tuhan, karena Allah Maha mengetahui segalanya. Tidak ada yang tersembunyi dari hadapannya. Mengakui segala dosa kita di hadapannya adalah jalan memperoleh pengampunan dari Allah. Pengampunannya pasti tersedia bagi kita. Dan itulah yang memulihkan hubungan kita, relasi kita dengan Allah. Setelah Daud mengakui dosa-dosanya, Tuhan menerima kembali Daud. Walaupun Tuhan telah menerima kembali Daud, tetapi akibat dari dosa itu harus dia tanggung. Tetapi oleh karena Daud telah bertobat, maka akibat dosa itu tidak membinasakan dia, tetapi tetap harus dia tanggung. Kasih karunia Tuhanlah yang melindungi dia dari maut, dari penghukuman maut. Demikian hidup orang percaya di dalam Tuhan Yesus.
Setiap kita yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, yang telah menebus dosa-dosa kita diampuni. Dan kita dibebaskan dari penghukuman kekal. Tetapi setiap dosa membawa akibat yang harus kita tanggung. Sebagai orang percaya kita dibebaskan dari hukuman kekal, tapi akibat-akibat dosa yang kita timbulkan harus kita tanggung di dunia ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan hari ini mengajari kepada setiap kita untuk menjauhkan diri dari dosa. Tetapi bila kita jatuh dalam dosa, cepat pulihkan hubungan kita dengan Tuhan dengan mengakui dan memohon pengampunannya. Dan pulihkan hubungan kita dengan sesama juga. Saling memohon maaf dan mengampuni. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepadamu. Bersyukur buat kasih karunia yang Tuhan beri. Kasih setiamu yang selalu menerima setiap kami yang mengaku dosa-dosa kami dan memohon ampun. Bahkan Kau selalu memberi kesempatan baru untuk kami memperbaiki hidup kami yang telah gagal. Bimbinglah oleh kebenaran firman dan oleh Roh-Mu, kami hidup dalam pertobatan kami dan meraih masa depan lebih baik lagi di dalam Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan. Biarlah kasih karunia Tuhan limpah atas kami semua. Dalam pengharapan dan rahmat-Mu, kami menjalani hidup kami dengan penuh penyerahan. Bimbinglah kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian saudara, doa pagi kita. Selamat pagi. Shalom.